Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Di antara sifat orang yang masuk surga itu nanti, di dalam surga itu salah satu cirinya dhahikatum mustabsyirah, tertawa dengan wajah yang cerah. Sebagaimana kita di pondok pesantren Sabilul Muhtadin bersama para habaib, bersama para kiai, para ulama bisa tertawa bahagia, mudah-mudahan begitu pula nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia rajin menyambung tali silaturahim. Malam ini saya Al-Faqir Abdul Somad amat sangat senang sekali bisa menyambung tali silaturahim dengan Bang Taufik, dengan Bang Daus, dengan Haji Komar, dengan Bang Haji Bolot. Saya mendengar bahwa Bang Haji Bolot itu, mohon maaf Bang Haji Bolot, beliau tidak bisa mendengar. Jadi tadi saya mau ngetes, pas salaman saya tanya, sehat Bang Haji? Sehat kata dia. Loh, kok bisa? Saya ingat, saya selalu nonton beliau. Kalau saya lagi tenang, saya buka YouTube, saya tonton. Dari situ saya dengar Bang Haji ini bisa mendengar jernih pendengarannya kalau dalam dua keadaan. Yang pertama tentang uang, yang kedua kalau ada cewek cantik. Jadi saya heran kok beliau bisa dengar. Terus saya lihat ke kanan, rupanya ada Bu Airin. Pertemuan kita malam ini saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Ada Bapak anggota Dewan, ada Bapak Babinsa, ada Babin Kamtipmas. Semuanya yang tak dapat disebutkan, hadirin hadirat, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. BBM 3 yang merupakan selalu saya saksikan, saya tonton dari sejak. Cuman yang saya agak bingung, dulu waktu saya kecil, mereka ini saya tonton di TV sudah tua. Sekarang saya sudah tua, mereka tetap tua. Jadi mereka ini awet muda, awet tua. Mudah-mudahan abang-abang kita panjang umur, sehat badan. Bersatu dalam sebuah komunitas bernama MPP, Majelis Pengajian Pelawak. Mereka kelihatannya tidak terlalu serius, tapi amalnya serius. Ada orang yang kelihatannya kerjaannya serius, tapi amalnya kurang serius. Mereka kelihatannya santai, buat orang ketawa, tapi sesungguhnya di balik itu mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas. Karena untuk membuat orang ketawa dan membuat orang menangis itu diperlukan kecerdasan tingkat tinggi. Apa amal serius mereka? Dengan adanya mereka menyalurkan sebagian dari hasil tetes peluh keringat mereka, mampu menyantuni anak pesantren, yatim, fakir, dan duafa. Kita doakan supaya umur mereka panjang. Karena kalau sampai umur mereka pendek, tentu bantuan ini putus, na'udzubillah. Dan yang tuli tetap tuli, karena kalau sampai dia mendengar gajinya putus. Kata Bang Haji tadi, bukan saya yang ngomong. Ada seorang laki-laki namanya Imam Hatim. Siapa namanya? Hatim. Ketika dia sedang duduk, datang seorang anak gadis perempuan mau menanyakan fatwa kepada Imam Hatim. Lalu kemudian nggak tahu, mungkin karena perempuan ini sangat sakit perut, masuk angin, akhirnya dia kentut di depan Imam Hatim. Imam Hatim tidak mau mempermalukan dia. Saat itu Imam Hatim pura-pura tidak mendengar, sampai akhirnya perempuan itu meninggal dunia. Maka disebutlah Imam Al-Hatim itu di ujur namanya Imam Hatim Al-Asam. Asam artinya tuli. Summum, bukmun, umyun. Summum tuli,
Dia pura-pura tuli karena ingin menjaga harkat, martabat, kehormatan seorang perempuan. Karena kalau sampai dia mendengar, perempuan itu tahu bahwa dia mendengar, perempuan itu dengan tidak ada rasa bersalah dia keluar, karena tidak ada respon sama sekali dari Imam Hatim. Setelah Imam Hatim mendengar perempuan itu meninggal dunia, barulah Imam Hatim kembali normal, kembali seperti biasa, dia bisa mendengar. Waktu ditanya, jadi selama ini kau sebenarnya bisa mendengar? Kata Imam Hatim, aku selama ini bisa mendengar. Lalu kenapa engkau pura-pura tidak mendengar? Karena aku ingin menjaga kehormatan, kemuliaan perempuan. Jangan sampai jatuh harkat, martabat, harga dirinya. Jadi kalau ada orang bertanya, mengapa Ustadz Somad mengidolakan Bang Haji Bolot? Saya tonton beliau, dia tidak pernah menjatuhkan orang lain, dia menjatuhkan dirinya. Banyak orang sekarang untuk membuat lucu, dia menjatuhkan orang lain, mengejek orang lain, menghinakan orang lain. Ternyata tidak perlu menghina orang lain untuk naik ke atas. Jangan sampai seperti orang membelah bambu, satu diinjak, satu diangkat. Beliau cukup menjatuhkan dirinya, orang tertawa, dan hasil dari perolehannya dia salurkan ke pondok pesantren sehingga banyak yang terayomi. Tidak hanya beliau, semua anggota MPP, Majelis Pengajian Pelawak, mudah-mudahan tetap solid insyaallah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang nanti masuk surga itu tidak sendirian, digiring berjamaah. Hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka masuk ke dalam surga, apa kata malaikat? Salamun alaikum, keselamatan untuk kamu. Tibtum, kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam surga kekal selamanya. Orang masuk Islam itu tidak sendirian. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja, berbondong-bondong berjamaah. Mudah-mudahan di antara jamaah yang masuk ke dalam surga itu adalah jamaah MPP. Mudah-mudahan yang di antara jamaah masuk itu adalah jamaah pondok pesantren Sabilul Muhtadin. Sabil, jalan. Muhtadin, orang yang dapat hidayah. Satu hari berapa kali kita minta hidayah? Ihdinas siratal mustaqim. Subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita minta hidayah, Ustaz? Kita kan sudah muslim, kita kan sudah bersyahadat, kita kan sudah dapat hidayah. Hidayah ada 2. Hidayah yang pertama, dari tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah, dari tidak mengenal Rasulullah menjadi mengenal Rasulullah, dari tidak Islam menjadi bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi ada hidayah yang kedua. Hidayah yang kedua adalah istiqomah dalam kebaikan. Jadi kalau ditanya, ngapain lagi kita minta ihdinas shiratal mustaqim? Kita kan sudah muslim, kita kan sudah sholat. Kita minta jangan sampai hati ini berubah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi. Makanya tadi saya tanya ke Habib, Habib, ini jamaah kawan-kawan, abang-abang haji dari MPP ini datang ke Sabilul Muhtadin sebulan sekali atau gimana? Mereka datang kemari bahkan 1 bulan sampai 2-3 kali, Pak Ustadz. Ini menunjukkan tanda-tanda istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah. Istiqomah ini sampai kapan kita jaga, Pak Ustaz? Sampai mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya selesai kita ucapkan tahlil la ilaha illallah, kita katakan kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ada orang menganggap bahwa Nabi itu orangnya sangat serius. Memang betul Nabi itu serius. Tapi suatu dalam hadis disebutkan Nabi tertawa hatta badat nawajizuhu, sampai kelihatan gigi gerahamnya. Jadi kalau ada orang tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya, itu sekedar senyum atau tertawa lepas? Tertawa lepas. Cobalah cari beberapa hadis Nabi tentang hatta badat nawajizuhu, Nabi tertawa sampai nampak gigi gerahamnya. Suatu ketika Nabi sedang duduk di rumah, datang tamu. Ya Rasulullah, ya halaktu, aku celaka ya Rasulullah. Kenapa kamu celaka?
karena di siang bulan suci Ramadan, mohon maaf beribu maaf, aku tidak dapat menahan hawa nafsu, aku berhubungan di siang Ramadan. Kata Nabi, kamu mesti puasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut kamu mesti ganti puasamu karena kamu sudah melanggar. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya bisa ganti 2 bulan berturut-turut? 1 bulan aja saya nggak tahan. Lalu kata Rasulullah, kalau begitu kamu bersedekah sittina miskina, kasih makan 60 fakir miskin untuk menebus dosamu. Kata dia, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku ngasih makan fakir miskin, aku aja miskin. Lalu kata Rasulullah SAW, tolong ambilkan kurma di belakang. Makanan pokok mereka ketika itu kurma. Lalu kemudian dibawakan kurma, berikan kepada dia. Kamu pulang ke kampung, berikan kepada orang miskin di kampungmu. Ya Rasulullah, di kampung itu akulah yang paling miskin. Badat nawajizuhu, Nabi tertawa sampai nampak gigi gerahamnya. Kata Nabi, kalau gitu kau bawa pulang makan dengan istrimu. Jadi ada kalanya Nabi marah, ada kalanya Nabi itu marah sampai merah matanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Ketika Nabi mendengar ada orang berdebat tentang Al-Qur'an, Nabi enggak suka berdebat. Kata Nabi, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia itu suka berdebat, padahal kebenaran itu sudah jelas. Memang ada kalanya kita disuruh berdebat. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang santun. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Wajadilhum, kalau mau berdebat silakan debat, tapi ujung kalimatnya coba lihat. Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Kalau adik-adik santri, kalau para asatis, kalau bapak ibu jamaah tidak larut dalam tertawa, memperhatikan omongan Bang Haji tadi, Bang Haji Burhan dengan Bang Haji Bolot BBM, itu ada satu kalimat ketika beliau mengatakan nyuruh orang sholat atau ngajak. Yang tepat itu nyuruh atau ngajak? Ngajak. Karena kalau nyuruh kita belum tentu sholat, tapi kalau kita ngajak dan bunyi ayatnya memang ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah. Jadi apa yang kita lihat pada malam hari ini, mereka sedang mengajak kita di tengah kesulitan yang bertubi-tubi, kita masih bisa tersenyum dan tertawa. Di tengah kepopuleran mereka, popularitas tingkat tinggi, masuk ke dalam televisi, ditonton oleh dari manusia semuanya, mereka senang. Mereka masih menyisihkan sebagian dari hasil gajinya, walaupun mereka juga punya keperluan, tapi mereka masih memikirkan pondok pesantren. Mudah-mudahan yang belum bergabung segera bergabung, yang belum terbuka pintu hidayahnya malam ini ditonton, di-share, dibagikan kepada semua. Ad-du'a silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Akhir-akhir ini saya sering dapat kiriman video-video pendek Bang Haji Komar. Beliau dengan gayanya yang khas, dengan topinya, dengan jenggotnya yang putih, mengirimkan video-video pendek, pesan-pesan dakwah. Begitu dapat, saya share ke tempat yang lain. Mudah-mudahan saya juga dapat pahalanya, pahala share-nya. Cuman beberapa kali share nggak nyambung, ternyata paket habis. Artinya apa? Pakailah handphone untuk share dakwah. Silakan pakai dia untuk share kebaikan. Lingkungan kita ada 3. Yang pertama lingkungan tempat tinggal. Bapak ibu yang ada di sekitar pondok pesantren Sabilul Muhtadin berbahagia sekali. Kenapa? Karena dekat dengan taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah, kalau kamu lewat di taman surga, farta'u, jangan sampai diam, ikut makan dan minum di taman surga. Kata sahabat, mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Ada taman surga. Apa itu? Majelis zikir, majelis ilmu. Orang datang jauh-jauh dari Jakarta, dari Bogor, dari Bandung, datang kemari. Mereka dengan segenap jadwal kesibukan pekerjaan mereka, kontrak-kontrak mereka di televisi, mereka sempat untuk datang kemari. Kenapa kita yang ada di lingkungan jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi? Ayamnya banyak tapi mati kelaparan. Jadi bagi masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren Sabilul Muhtadin, ini nikmat yang besar. Ini pondok pesantren nggak ada pagarnya, menyatu dengan masyarakat. Ada pondok pesantren
pagarnya setinggi mata memandang. Di dalam pagar pesantren orang ngaji, sholat berjamaah, baca Quran. Tapi begitu keluar pagar, langsung ketemu dengan orang minum khamar, laga ayam, main judi. Apa pengaruh pesantren terhadap lingkungan? Saya senang dengan pesantren ini. Kenapa? Karena dia menjadi pesantren umat. Dia bukan pesantren yang berada di tengah umat, tapi dia pesantren umat, pesantren milik kita bersama. Oh, kalau pesantren nggak ada pagarnya, nanti santri lari. Santri nggak akan lari. Kenapa? Karena masyarakat menjadi pagar bentengnya. Ketika santri mau lari, kamu jangan lari. Kenapa? Kami adalah pagarnya di sini, bentengnya di sini. Jadi sekarang banyak juga pondok pesantren, mohon maaf beribu maaf, seperti kebun binatang di tengah kota. Lalu kemudian ada kerangkeng, orang di penjara, manusia merasa terpenjara. Dan ketika kita tanya orang luar, gimana pondok pesantren? Dia nggak peduli. Beda dengan pesantren Sabilul Muhtadin, masyarakat sekeliling. Malah saya heran, santrinya mana? Kok tua-tua semua? Artinya apa? Masyarakat, adik-adik kita santri-santri, adik-adik yang jadi santri, kalian manusia-manusia yang spesial. Bisa didatangi oleh Bang Haji, bisa didatangi oleh Bang Haji, bisa didatangi oleh makhluk-makhluk yang unik. Ini makhluk-makhluk MPP ini nggak banyak di dunia. Mereka ini yang perlu dibudidayakan. Mereka ini sudah hampir punah seperti Jurassic Park, dinosaurus. Bisa ada makhluk-makhluk ini dan datang kemari. Orang setengah mati mau datang, mau nonton, mau masuk TV dengan mereka, ngejar mereka minta tanda tangan. Bisa-bisanya mereka yang datang ke kalian. Itu merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Habib, ini di pesantren Sabilul Muhtadin ada ijazahnya enggak Habib? Karena banyak orang sekarang baca kitab, ngapal Quran, orang tuanya nanya, nanti anak saya mau kuliah kemana? Nanti anak saya gimana S1, S2, S3-nya? Alhamdulillah, apa kata Bang Topik tadi? Walaupun kami pelawak Ustadz Abdul Somad, tapi kami tetap kuliah dapat beasiswa. Mereka beasiswa. Bang Haji Komar, doktor, dapat beasiswa, dapat S1, S2, S3, S Cendol, S Teler, S Bandung. Lanjutkan pendidikan. Jadi ternyata anak-anak adik-adik kita di pesantren Sabilul Muhtadin, mereka punya ijazah formal, tahfiz Quran, bahasa Arabnya oke. Jangan minder jadi anak pesantren. Ini sekarang ditanya, kamu di mana? Saya di SMP Plus. Kamu di mana? Saya di SMA Serbaguna. Kamu di mana? Saya ya lagi mondok-mondok. Kenapa kamu nggak punya percaya diri jadi anak pesantren? Adik-adik di pesantren pede apa enggak? Dari bunyinya enggak. Anak SMP pelajarannya fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Berapa pelajaran? Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Anak pesantren Sabilul Muhtadin, nahu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, tafsir, ulumul Quran, tajwid, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, baca kitab kuning, ngapalnya aja mencret. Makanya salah kaprah kalau ada orang anaknya, mohon maaf, anaknya kurang-kurang IQ, kurang-kurang akal, ya udahlah kamu yang agak bodoh dikit masukin pesantren. Kalau anaknya cerdas masuk SMP, kalau anaknya pintar masuk SMA. Kalau anaknya bodoh masuk pesantren. Anak bodoh dimasukkan pesantren, error, hang, mati langsung. Justru anakmu yang paling pintar, yang paling cerdas, itulah masukkan ke pesantren. Pelawak-pelawak ini cerdas atau enggak cerdas? Pelawak yang paling cerdas, cepat dia nangkap. Cepat dia menangkap operan-operan bola-bola itu tanpa dia mikir langsung. Jadi mereka datang ke pesantren ini dua kemungkinan. Mereka menjadi cerdas dengan ilmu agama, atau adik-adik jadi pelawak semua nantinya. Dulu ketika belajar
Sekarang kalau kita lihat tes belajar ke Yaman, tes belajar ke Mesir, tes belajar ke Saudi Arabia, yang dites hafalan Quran, yang dites bahasa Arab. Bagus apa nggak bagus? Bagus. Tapi ada satu yang perlu dites, ilmu komunikasi ngomong dengan orang. Walaupun hafalan Qurannya banyak, walaupun bisa baca kitab kuning, walaupun bahasa Arabnya lancar, cair, tapi kalau ngomong nggak bisa, orang nggak ngerti, apa gunanya ilmu? Betul? Jauh-jauh belajar sampai puluhan tahun, pulang yang ngomong dia, kalau dia ngomong yang ngerti cuma 3, dia, istrinya, sama mertuanya. Kan mubazir. Jadi ke depan insya Allah adik-adikku yang ada dari pesantren Sabilul Muhtadin, kalian amat sangat bisa berkomunikasi ngomong dengan orang. Kenapa? Karena yang datang ke sini master-master, profesor-profesor komunikasi, orang-orang lawak yang menguasai dunia komunikasi. Jadi Bang Taufik, Bang Haji, ajarkan anak-anak ini, ajarkan anak-anak ini bercerita. Agak 2 SKS, 12 tatap muka, 12 SKS, 2 SKS, 16 tatap muka, potong mid semester, potong UAS, ujian akhir semester. Jelaskan kepada mereka gimana cara ngomong yang baik. Jangan mereka sangka lawak itu hanya sekedar ngomong. Ada tekniknya, ada ilmunya. Karena kalau tidak, nggak nyambung ke telinga orang. Bagaimana supaya bisa orang terpukau, menarik? Bayangkan berapa banyak orang menyusun kata-kata demikian indah, tapi begitu diomongkan dalam seminar nggak keluar. Baru megang mikrofon aja udah assalamualaikum. Mereka begitu lancarnya. Bahkan Bang Haji Bolot, dia nggak ngomong aja orang ketawa. Begitu orang ngomong, dia ngomong orang sakit perut langsung. Apa maknanya? Mereka punya kemampuan untuk memukau, untuk menjadi pusat perhatian. Setelah orang punya perhatian, barulah kau sampaikan ayat-ayat, hadis-hadis, kata-kata hikmah masuk ke dalam hati mereka. Masyarakatnya beruntung, adik-adik santrinya luar biasa, subsidi silang, tidak ketahuan mana yang mampu yang tidak mampu, karena semuanya. Jangan katakan pesantren duafa, itu menjatuhkan, underestimate orang, menganggap remeh. Ini pesantren istimewa, betul? Ini pesantren orang-orang hebat, betul? Apa istimewanya mereka? Orang-orang hebat datang kemari. Orang-orang hebat yang ada di televisi bisa datang kemari. Ustaz Somad datang kemari. Ini menunjukkan anak-anak ini adalah anak-anak hebat luar biasa. Di mana Ustaz Somad tadi malam tausiah? Di pesantren hebat, di pesantren luar biasa. Kalau bahasa kampung saya, pesantren amazing. Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk mendalami ilmu agama. Allahumma faqihhum fid din wa'allimhumut ta'wil. Tadi saya ketemu dengan salah satu guru ustaz. Gimana pengalaman ustaz di sini? Al ajru minallah. Gajinya di sini dari Allah. Gaji mengajar di pesantren ini dari Allah. Gedungnya mewah, masjidnya luar biasa, dindingnya warna hijau. Mata kalau mau awet, tahan lama, sering-sering lihat warna hijau. Tapi kalau sedekah pakai warna merah, itu maka karpetnya dibuat merah. Hijau 20.000, merah 100.000, abu-abu 2.000, datang Patimura bawa golok 1.000. Padahal APBD, APBN kita 20% untuk pendidikan. Kalau dibangun jembatan penting, dibangun jalan penting, tapi ada yang lebih penting, sumber daya manusia, betul? Siapa yang bisa memperjuangkan ini? Tidak selesai dengan ceramah, tidak selesai dengan lawak, tidak selesai dengan ustadz, tidak selesai dengan khutbah, tidak selesai dengan tausiah. Mesti ada orang yang punya kekuasaan memperjuangkan pesantren di parlemen. Makanya malam ini hadir pemimpin-pemimpin kita, anggota dewan, hadir ibu, sekarang ibu wali kota. Wali kota, hah? Sudah PLT. Oh, PLT itu, PLT jangan berkecil hati. PLT artinya pejabat lillahi ta'ala. Kalau ada niat baik, maka niat baik. Kalau saya terpilih, saya akan tolong pondok pesantren.
Tapi jangan jadikan pesantren mendorong mobil mogok. Setelah mobilnya jalan, say goodbye. Jadikan anak-anak pesantren doa mereka makbul. Selagi tanda tanganmu masih laku, kekuasaan ada di ujung jarimu, pakai untuk menolong agama Allah. Betul? Kekuasaan tidak lama, hanya 2 periode. Itu pun kalau tidak datang KPK. Begitu nyebut politik, langsung mic-nya mati-mati. Apa maknanya? Siapapun kita, apapun jabatan kita, kalau kita pakai menolong pondok pesantren, pesantren Sabilul Muhtadin tidak akan mati sampai hari kiamat. Adik-adik ini kita akan tamat, muncul yang baru. Tunas-tunas hijau akan tumbuh. Pohon batangnya boleh lapuk, tumbang, tapi tunas hijau akan terus tumbuh. Abdul Somad masa lalu, saya akan berakhir, semua akan selesai, semua akan bubar, pengajian ini pun akan berakhir. Abang-abang kita berdiri membuat kita tertawa sampai masa jemu, sampai masa bosan berakhir. Yang tidak berakhir itu cuma satu, hubungan kita. Hubungan kita sampai ke surga insya Allah. Hubungan menjaga pondok pesantren. Masih ada Sayyidi Al-Habib Jamal Al-Amudi beserta para habaib. An asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya. Menyambung silaturahim dengan zuriat keturunan Rasulullah lebih kucintai daripada menyambung silaturahim dengan keturunanku sendiri. Yang ngomong begitu bukan Abdul Somad, Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Malam ini kita nyambung silaturahim dengan habaib. Mudah-mudahan cinta kita kepada cucunya membuat kita bisa bersama dengan kakeknya di surga Jannatul Firdaus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada MPP, ada masyarakat, ada kiai, ada adik-adik santri, ada ustadz, lengkaplah semua. Lalu bagaimana dengan wali-wali murid ini? Wali murid ini mesti melepas anaknya dengan ikhlas, karena mereka yang akan menjadi pemimpin masa depan. Adik-adik yang mau jadi polisi angkat tangan. Lihat polisi-polisi soleh. Soleh. Mereka bukan nggak mau, mereka orangnya diajarkan di pesantren tawadhu, rendah hati. Adik-adik yang mau jadi tentara angkat tangan. Lumayan Pak, ada 3 orang. Kira-kira lebih efektif mana ya? Adik-adik saya tanya, lebih efektif mana berdakwah? Jadi tentara, polisi, atau jadi ustadz? Jadi ustadz. Saya tanya sekali lagi, mana yang lebih efektif didengarkan masyarakat untuk dakwah? Jadi tentara, polisi, atau jadi ustadz? Jadi ustadz ya, jangan berubah pikiran ya. Oke, sekarang ustadz ceramah di atas mimbar. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Menggelegar di atas mimbar. Jamaahnya begitu tuh keluar dari masjid, habis pengajian keluar dari masjid, langsung di pinggir jalan keluar parkir orang jual minuman keras. Yang saya sampaikan ini hoax apa hak? Betul apa salah? Benar. Orang nggak dengar omongan ustadz walaupun menggelegar.
Tapi bayangkan kalau ada Babinsa Babin Kamtipmas, dia nggak ada ceramah, dia nggak ngomong. Dia lihat ada orang jual minuman keras, diambil pistolnya, mau minum lagi, mau mabuk. Kira-kira mana yang lebih didengar orang, Ustadz ceramah atau Babinsa Babin Kamtipmas? Tadi katanya Ustadz. Hayya 'alas shalah. Dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. Pemain inti. Bayangkan kalau yang azan Babinsa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang semua orang ramai. Bayangkan kalau yang azan Kapolda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Kapolsek semuanya hadir. Apa kejawab Kapolsek? Siap. Sekarang saya tanya adik-adik, pertanyaan yang sama, hanya beda menit. Mana yang lebih efektif berdakwah, polisi apa ustaz? Silakan jadi polisi, silakan jadi tentara, silakan jadi gubernur, silakan jadi anggota dewan, silakan jadi pengacara. Itu hanya jalan, itu hanya sarana, itu hanya wasilah. Tujuannya adalah menegakkan agama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mau jadi pelawak angkat tangan. Dalam hati mereka ingin, silakan kalian jadi pelawak, tapi pelawak yang sudah menggabungkan diri ke MPP. Karena mereka, tunggu, tepuk tangannya nanti belum selesai. Karena mereka sudah mencintai para habaib. Mereka menggabungkan diri dengan komunitas. Mereka sudah melanjutkan pendidikan S1, S2, S3, dan gaji mereka pakai untuk mensupport pondok pesantren. Gaji yang kau dapat, kau belikan mobil baru. Begitu kau mati, mobilmu dipakai istrimu dengan brownies, berondong manis. Gaji yang kau dapat, kau belikan rumah megah, mewah, cantik, mahal. Rumah itu akan dijual oleh anak menantumu. Betul? Kau dapat uang, kau belikan rantai emas, gelang, cincin. Emas itu akan dipakai mereka untuk segala keperluan dunia. Tapi kalau kau pakai pembebasan tanah, itu masih ada kebun pisang yang belum dibebaskan. Bisa dibuat, betul, bisa dibuat kelas, bisa dibuat asrama, bisa dibuat masjid lebih besar, jamaah lebih ramai. Tapi jangan undang Ustadz Somad untuk meletakkan batu pertama, karena banyak batu pertama sekaligus batu terakhir. Undanglah mereka yang punya uang banyak. Nanti setelah selesai pembangunan, penandatanganan prasasti oleh Ustadz Abdul Somad, didampingi oleh sahabat-sahabat dari MPP. Masya Allah, tabar. Insya Allah kalau pas meresmikan nanti, Bang Haji Bolot sembuh telinganya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Indonesia 20 tahun yang akan datang? Jawabannya adalah anak-anak muda yang ada di hadapan saya sekarang ini. Ibu-ibu malam ini membawa anaknya nangis, gak kenal dengan Ustadz Abdul Somad, dia bawa malam ini. Anak-anak kecil dibawa untuk apa? Membiasakan diri. Nanti anaknya punya sejarah. Kalau ditanya 20 tahun akan datang, gimana dulu masa kecilmu? Masa kecil saya dibawa ke pesantren Sabilul Muhtadin. Amin. Anak-anak muda ini punya cerita di masa akan datang. Gimana dulu kamu waktu masih muda? Saya kenal dengan dia. Itu teman papa ya? Teman saya. Di mana kenalnya? Kami sama-sama ngaji di Sabilul Muhtadin. Yang ceramah waktu itu siapa? Almarhum Abdul Somad. Inilah jamaah nih, kurang empatinya. Kita cerita mati dia ketawa. Ini efek abang-abang pelawak juga. Cerita mati pun ketawa juga dia. Saya khawatir abang-abang pelawak dari MPP ini kalau mati meninggal dunia masuk ke liang lahat, ditanya malaikat pun ngelawak juga. Marabbuka, mau tahu aja, mau tahu mau banget ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada masanya serius, ada masanya bercanda.
mereka mencari nafkahnya bercanda, tapi amalnya serius. Mana yang lebih bagus? Orang yang kelihatannya serius, tapi amalnya bercanda, atau orang yang bercanda amalnya serius? Bingung Pak Ustadz, karena sekarang semuanya bercanda. Ada orang yang kelihatannya kerjanya bercanda, gajinya serius. Ada orang yang kerjanya serius, gajinya bercanda. Mau dapat apapun, yang penting dipakai untuk fisabilillah, mengalir setelah kematian. Ma'akal tafa'afnaita, uang yang kau belikan makanan busuk, dibelikan makanan busuk. Jangankan makanan malam ini, makanan malam ini belum tentu awet sampai besok pagi, basi, busuk, santan, segala macam. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, yang kau makan busuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau wakafkan, yang kau sedekahkan, yang kau infakkan, itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gedung ini cantik. Ini asrama apa kelas? Alhamdulillah. Coba tadi kalau saya tanya, ini asrama apa kelas? Ini rumah orang Pak Ustadz. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan main-main di tepi kali. Sudah lama saya ceramah, baru inilah tukar mikrofon 1 jam sekali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hebat pesantren Sabilul Muhtadin ini. Kenapa? Karena mikrofonnya disediakan 3. Luar biasa. Ada khusus pembukaan, ada isi, dan ada khusus tanya jawab. Nanti yang mau bertanya silakan buat di kertas. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah kami lihat pertanyaannya di kertas semua? Biar supaya saya enggak kena jebakan Batman. Dan kalau ada pertanyaannya yang sulit-sulit, nanti saya lihat baca, apa ini nggak berkualitas. Padahal saya nggak bisa jawab. Heran kami ngelihat Ustaz Somad itu kalau ceramah di YouTube itu semua pertanyaan bisa dia jawab. Iya, yang nggak bisa dijawab kan nggak diupload. Tolong tanya pertanyaan yang kira-kira menambah iman dan amal soleh, bukan amal somad. Buatlah pertanyaan yang menambah iman. Jangan pertanyaan yang hanya skolastik, nggak nambah apa-apa. Ustaz Somad, nanti kalau kita bisa liburan ke bulan, kiblatnya kemana ya? Apa? Itu sesuatu yang belum tercapai. Nanti aja kita bahas setelah di bulan. Tapi saya pernah juga ditanya orang gitu waktu dialog di TV interaktif. Ustaz, ya, nanti kalau kita ke bulan, kiblatnya kemana? Ya ke bumi. Kiblat di mana? Ka'bah di mana? Di bumi. Jadi kalau sampai ke bulan, kiblatnya ke bumi. Yang ngadaplah ke bumi. Bumi di mana Pak Ustaz? Nanti setelah di sana kita kelihatan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sudah 2 tahun kita tidak ke kota suci Makkah Al-Mukarramah karena khawatir dengan Covid. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita nanti bisa pergi ke Makkah. Apalagi bersama dengan abang-abang dari MPP, haji-haji dari MPP ini. Oh, saya yakin ketawa melulu di Makkah Madinah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah jadi pejabat itu nggak ada matinya? Mati. Apakah jadi orang kaya itu nggak akan didatangi malaikat maut? Mati. Apakah jadi orang terkenal itu kita tidak akan meninggal? Meninggal. Semua akan menghadap Allah. Sebutkanlah berapa banyak pelawak-pelawak terkenal pada zamannya, pada masanya. Hilang. Terang benderang di tengah hari sampai masa gelap datang, kelam, hilang. Tua, layu, mati, selesai. Yang kekal abadi hanya pesantren Sabilul Muhtadin. 2-3 sak semen untuk tiang, untuk atap, untuk lampu, untuk masjid. Datang ke santri. Walaupun nampaknya saya tausiahnya di Sabilul Muhtadin, tapi ceramah malam ini ditonton oleh semua artis-artis pelawak di dunia ini. Kenapa? Karena ini diliput, banyak sekali kamera. Mudah-mudahan kameranya hidup dan diupload. Yang jelas channel Ustaz Abdul Somad, namanya Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.
Saya mau ada perubahan 2-3 hari ke depan, mereka akan nelpon Habib Jamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Habib Jamal Al-Amudi? Betul. Kami udah tonton tausiah Ustaz Abdul Somad. Berapa kelas lagi yang perlu dibangun? Berapa anak santri yang belum bayar uang sekolah? Berapa perluasan masjid? Tanya sama Habib Jamal. Ini mau bantu? Enggak, nanya aja Ustaz. Kami lagi mau buat konten aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya nanti kau melihat azab neraka, telingamu mendengar. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, kami mau hidup selamanya. Na'mal salihan inna muqinun, kami ingin beramal soleh. Bisa kita hidup lagi? Gak bisa. Kalau sudah mati, hidup cuma 2 kali. Hidup yang pertama untuk beramal, hidup sekali lagi untuk mempertanggungjawabkan segala amal. Latus alunna yauma idzin anin naim. Kedipan mata, bisikan telinga, lintasan pikiran, detak jantung, langkah kaki, hayunan tangan, semua yang melangkahkan kakinya kemari dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Ingat yang saya katakan, menghapus dosa, bukan menghapus utang. Jangan pulang pengajian, kapan bayar utang? Sudah hapus, kata Ustaz Somad. Saya nggak pernah ngomong begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya kita hanya menjadi sejarah. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Ada zamannya pelawaknya si Anu, ustadznya si Anu, pejabatnya si Anu, orang kayanya si Anu. Saya tidak mau sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Di samping itu takut kena somasi. Di zaman Anu, pejabatnya si Anu, orang kayanya si Anu, hanya sekedar cerita. Siapa pejabatnya? Fir'aun. Siapa orang kayanya? Qarun. Sampai hari ini peninggalan sejarahnya menjadi salah satu dari keajaiban dunia. Piramid, Sphinx, Fir'aun. Kurang hebat apa lagi? Kalau kita sampai ke Mesir, ada satu danau tempat tenggelamnya istana Qarun. Tapi belum pernah saya ketemu dengan orang. Kenalkan Pak Ustadz, nama saya Fir'aun. Ada yang mau ngaku keturunan Qarun? Nggak ada. Malu. Mudah-mudahan anak cucu kita nggak malu punya kakek seperti kita. Itu ada banner yang jatuh, berarti waktu udah habis. Jangan sampai anak cucu kita malu. Tapi insya Allah sahabat-sahabat kita dari anggota MPP ini, kalau mereka meninggal, anak cucu mereka bangga nggak dengan mereka? Bangga. Tahu kamu pesantren Sabilul Muhtadin, ya? Itu donaturnya adalah bapak kami, kakek kami yang tergabung dalam MPP, majelis pelawak atau majelis pengajian pelawak. Dunianya mereka dapat, akhiratnya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mereka dunia jelas dapat, terkenal, dapat uang, masuk TV, populer. Jangan sampai dunia nggak dapat, akhirat melayang. Pelawak-pelawak ini andai masuk neraka, mereka udah terkenal di dunia. Kok setuju? Nauzubillah. Mereka mau bergabung dalam majelis pengajian karena mereka ingin sudah selamat di dunia dan ingin juga selamat di akhirat. Kita mungkin masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena doa santri-santri yang tulus ikhlas. Makanya adik-adik kalau malam baca Yasin, baca Quran, doakan semua donatur supaya panjang umur, sehat badan, rezekinya berkah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum menikah segera menikah. Yang udah nikah bisa nikah sekali lagi. Lihatlah Bu niat mereka. Saya cuma mancing aja tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini seperti tanaman, sampai masanya bertunas hijau, lalu kemudian berputih, berbunga, berbuah. Setelah itu dia pun akan kuning layu dan mati. Sampai masanya ada tunas hijau yang muda-muda SMP, SMA, S1, S2, S3 bekerja, lalu kemudian punya rumah, punya istri, punya anak. Setelah itu liburan, tua berakhir dengan kematian.
Tidak ada yang kekal abadi di dunia. Pisang setelah berbuah sekali dia akan mati. Makanya muncullah pepatah pisang tidak berbuah 2 kali. Kenapa demikian? Dia tahu bahwa daunnya untuk alas makanan, pembungkus nasi segar luar biasa, dibungkus pakai daun pisang. Lontong sayur warnanya hijau pakai daun pisang, luar biasa. Orang kepanasan pakai daun pisang. Dan orang habis makan, sebelum makan sunnah makan buah-buahan, diantaranya makan pisang. Zat-zatnya, vitamin-vitaminnya melancarkan pencernaan dan lain sebagainya. Setelah misinya selesai dia mati. Jadi kalau ada manusia tidak bermanfaat sama sekali, lebih hina daripada batang pisang. Batangnya pun masih bisa dibawa untuk rakit, berakit-rakit ke hulu, berakit-rakit ke tepian, bersakit-sakit dahulu, sakit-sakit juga kemudian. Oh, jangan sampai begitu. Kita mau sakit-sakit dahulu. Kalaupun sakit di dunia, kalaupun susah di dunia, paling tidak masih ada harapan. Harapan kita adalah surga Jannatul Firdaus. Tapi bukan berarti orang Islam itu pakaiannya mesti jelek, mesti compang-camping. Datang orang menemui Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bajunya begah, mewah, naik kuda, gagah perkasa. Datang orang kafir. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, katanya dunia itu penjara bagi orang beriman. Ad-dunya sijnul mu'min. Katanya dunia ini penjara bagi orang beriman. Kenapa kamu orang beriman bajumu bagus, kendaraanmu mahal? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kami di penjara aja begini enaknya, apalagi nanti di surga. Kamu di dunia aja sudah begini melaratnya, apalagi nanti di neraka. Jadi kalau adik-adik nanti bercita-cita punya rumah besar, mobil besar, istri besar, salah apa enggak salah? Enggak salah. Yang penting ada misi lain dalam hidup. Ini banyak sekarang orang hidupnya nggak punya misi. Yang penting sekolah, habis sekolah kuliah, habis itu kerja, dapat uang, nikah, punya mobil, punya rumah, liburan, sakit, mati. Bagus kok jadi kucing Anggora. Nggak ada misi dalam hidup. Cita-citanya ingin apa? Cita-cita sebelum mati bangun masjid. Amin. Cita-cita sebelum mati bangun 1 kelas, 2 kelas asrama. Amin. Cita-citanya memberikan beasiswa anak-anak SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kirim ke Al-Azhar Kairo, kirim ke Darul Mustafa Tarim Hadramaut, kirim ke Rubat Tarim, kirim ke Maroko Darul Hadis, kirim kemanapun dia mau pergi. Terbanglah nak sejauh mata memandang. Silakan pilih universitas mana, kamu pergi ke sana. Bapak mau bantu? Enggak, saya ngarahkan aja. Saya kelas 3 SMP, habis sholat subuh, datang menemui Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib, imam besar Masjid Raya Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum Syekh Jalaluddin. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya mau ke Arab. Waktu itu saya nggak tahu Mesir, nggak tahu Libya, nggak tahu Maroko, nggak tahu Sudan. Yang penting Arab. Dia lihat saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mungkin dalam hatinya, ini anak bangun tidur apa masih tidur? Kelas 3 SMP saya mau ke Arab. Sekarang pun saya bingung, kok kelas 3 SMP saya sudah punya cita-cita mau ke Arab. Kata dia, kamu kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. Mondok aja lagi, nanti setelah tamat baru datang ke sini. Maka saya heran kalau ketemu sama anak-anak udah kelas 3 SMA, pas ditanya, rencana mau kuliah kemana? Hidupnya nggak jelas. Kesambet ini orang. Kebanyakan main game online. Chip masuk ke kepalanya. Visi misinya jelas. Saya dulu ketika sekolah, saya tulis di buku saya itu, Profesor Dr. Abdul Somad, Profesor Dr. Abdul Somad. Semua buku saya tulis gitu. Sampai teman saya satu bangku berbisik, "Man, tolong jangan tulis lagi." Kenapa? Aku takut kau gila. Saya nggak gila sampai sekarang. Tercapai apa yang saya cita-citakan. Gantung cita-citamu setinggi bintang di langit. Malam ini nggak ada bintang. Kenapa? Karena bintangnya turun ke pesantren Sabilul Muhtadin. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap nginjak di bumi. Jangan sampai kakimu naik ke atas nggak nginjak, berarti kau hantu. Lihatlah mereka yang tergabung dalam MPP, sudah terkenal populer mereka di Jakarta. Mereka datang kemari, bukan dekat ini kemari,
Kami berangkat dari Bogor tadi jam 4:30. Saya tidur, bangun, saya tanya, udah sampai? Belum. Tidur lagi, udah sampai? Belum juga. Nggak sampai-sampai. Saya pikir ini paling anggota MPP nggak ada yang datang. Masya Allah, jenderal-jenderalnya datang. Bintang 4, bintang 5 datang. Bintang 7 nggak datang karena sakit kepala. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini dipanjangkan Allah umurnya. Katanya umur nggak bisa ditambah Pak Ustadz. Umur bukan isi ulang. Umur bukan paket 2 giga bisa ditambah-tambah. Doa panjang umur mengisi barokah umur. Ini nggak bisa ditambah. Ini 300 mililiter nggak bisa ditambah. Nggak bisa ditambah. Tapi harganya bisa bertambah. Kenapa? Karena isinya. Kalau isinya cuma air putih 500. Kalau isinya cuma air putih berapa? 3.000. Biasa 2.500. Kok naik? Oke lah 3.000. Kalau isinya air putih 3.000. Tapi kalau diisi madu bisa jadi 100.000. Kalau diisi air zam-zam 30 juta ongkos naik pesawatnya. Paham doa minta panjang umur itu apa maknanya? Barokahnya bertambah. Ada anak-anak ini umurnya 17 tahun. 17 tahun umurnya. Hafal Quran, hafal hadis, hafal fikih, bahasa Arabnya mantap, ibadahnya banyak. 17 tahun. Tapi ada orang umurnya 70 tahun. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, sekalinya ngopi mati. Enggak ada barokahnya sama sekali. Maka selalu kita doakan orang panjang umur barokah. Barakallahu laka fi umrik. Semoga Allah berikan berkah. Mabarok alfa mabarok alaika mabarok mabarok alfa mabarok yaumiladik mabarok. Apa maksud mabruk? Allah berikan berkah usiamu. Begitu juga kalau ada orang nikah, barokah juga yang kita mintakan. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Begitu juga kalau anaknya lahir, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahid wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Tadi ada orang ngetuk kaca pintu mobil. Ustaz, anak saya buka kaca. Kenapa? Anak saya tolong doakan. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahid wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Ibu bapak juga gitu, kalau ada orang minta doakan anaknya kalau hafal. Kalau nggak hafal gerak-gerakkan aja mulutnya. Nggak mesti doa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Doakan anaknya menjadi santri pesantren Sabilul Muhtadin. Sabil jalan, muhtadin jalannya orang yang mendapatkan hidayah, dan mereka tidak hanya sekedar dapat hidayah. Allahumma ja'alna sababan liman ihtada, orang lain dapat hidayah karena mereka. Amin. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena engkau, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah, kendaraan termahal. Kalau zaman sekarang mungkin mobil sport yang pintunya satu harganya 5 miliar. Ternyata mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. Kabarnya 2023 nanti keluar mobil nggak pakai pintu sama sekali, lebih mahal lagi. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kau bukan kiai, kalau kau bukan ulama, kalau kau bukan penghafal Quran, santuni penghafal Quran anak pesantren, mereka akan hafal Quran, mereka akan jadi ulama, mereka akan jadi dai. Pahalanya engkau tetap dapat alirannya sampai hari kiamat. Tapi kalau kau investasikan untuk diskotik, untuk tempat maksiat, untuk tempat buat dosa, setelah kau mati dimakan cacing tanah, keran dosanya tetap mengalir. Namanya dosa aja. Dosa jariah. Apa-apaan ini Pak Ustadz? Yang ada kan amal jariah. Dosa jariah mana ada? Dosa jariah itu ada dalam hadis, bodoh. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat tradisi yang tidak baik, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha min ba'dih, dosa orang yang melakukannya setelah dia mati dia tetap dapat persennya. Siapa yang pertama kali membunuh di dunia ini? Kabil.
maka setiap ada pembunuhan, maka dia tetap dapat persen dari hasil pembunuhan. Itulah dia Kabil, menderita Kabil. Siapa yang membunuh Joshua, itu Kabil dapat juga persennya. Bayangkan itu menderitanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai jam 9, sekarang udah pas jam 10. Saya di mana-mana tidak pernah merusak kode etik 600 ml. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semuanya sudah disentuh, MPP, wali murid, masyarakat, alim ulama, majelis guru, pewakaf, pemimpin, polisi, tentara, pejabat, DPRD. Mudah-mudahan semuanya menyentuh ke dalam hati, sampai ke hati, kita berubah dalam perilaku amal. Apa tanda tabligh akbar berhasil? Bukan karena ramai. Gimana tabligh akbar pengajian di Masjid Sabilul di pesantren Sabilul Muhtadin tadi malam? Masya Allah, sampai ada yang nyemplung kolam. Bukan. Berhasilnya ada perubahan. Mudah-mudahan kita semua berubah menjadi yang lebih baik. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Doakan Ustaz Abdul Somad mati dalam keadaan husnul khatimah.